Halo teman-teman, sekarang saya bersama orang-orang yang tergabung dalam komunitas tertentu. Kita sekarang berada di villa di Nongko Jajar di Kecamatan Tutur, Pasuruan. Kita berada di sini asalkan kalian tahu bahwa di sekitar villa ini praktis jauh dari tetangga. Ada tetangga tapi jauh. Kita mencoba menggali cerita-cerita mistis yang pernah dialami oleh teman-teman. Kita dengarkan bersama-sama. Masih kecil, belum pernah mengetahui secara langsung hal-hal yang gaib, hal-hal yang menakutkan. Cuma saya pernah bermimpi bertemu sosok, tapi mimpi ini menurut saya paling serem, paling mencekam. Bahkan saya sosoknya masih ingat sampai detik ini. Mimpinya itu saya main sepak bola. Ketika saya menyepak bola, tidak terasa bolanya memantul ke pohon dan bolanya ada di bawah pohon. Saya hampiri bola tersebut, saya dekati, saya coba mengambil. Nah, ketika saya mengambil bola tersebut, di atas bola, saya sampai saya kalau mengingat-ingat cerita itu saya sampai ya takut segalanya. Ketika saya mau mengambil bola tersebut, nah di atas bola ini ada rambut yang menjulur ke bawah. Saya lihat mulai dari bawah ke atas, saya perhatikan rambut tersebut. Saya lihat mulai dari bawah, saya perhatikan terus ke atas, rambutnya panjang sampai ke ujung atas pohon. Ternyata di situ ada kepala, tidak tahu itu apa, kepala kuntilanak yang matanya sangat besar penuh darah memandang saya. Itu adalah pengalaman, meskipun itu di dunia mimpi, tapi itu karena mimpi tersebut sampai sekarang saya sampai menjadi takut. Hantu yang paling saya takuti adalah kuntilanak. Kenapa? Karena faktor mimpi itu. Ada sebuah kepala menggantung dengan rambutnya yang panjang. Nah, itu pengalaman mencekam, pengalaman seram saya. Oke, saat ini saya berada di Villa Nongko Jajar. Pernah di suatu malam saya tidur di ruangan sekolah di saat jam menunjukkan jam 10 lebih 5 menit malam saya belum tidur. Itu saya bertiga dengan teman saya. Di saat itu ada yang menggedor jendela. Itu pertamanya jam 10 itu pelan. Saya tidak tahu itu apakah itu makhluk halus atau manusia, saya juga tidak tahu. Hanya saya mendengar gedoran jendela itu 3 kali di saat jam 10. Dan teman-teman saya juga tidak menghiraukan, karena kita selalu berpikiran positif. Oh, paling itu wong bodoh atau manusia yang iseng. Akhirnya pada saat jam menunjukkan jam 1 kurang 10 menit, sekitar jam 12.50 ya, itu digedor lagi jendela itu di tempat yang sama dan gedorannya itu lebih keras. Akhirnya saya merasa merinding, tapi saya tetap untuk tidak takut. Saya masih berpikiran positif bahwa itu bukan makhluk halus atau orang makhluk gaib lah. Saat itu sendirian enggak sih? Bertiga. Jadi bunyi gedoran itu seperti deg gitu. Ya, jelas sekali. Yang pertama itu pelan, agak pelan ya. Terus yang di tengah malam itu lebih keras. Dan itu membuat teman saya yang sudah tidur itu sampai kaget. Saya kebetulan masih belum tidur.
Kayaknya ada sesuatu di balik sampan itu. Ada 2 kejadian ya. Yang satunya nanti cerita orang lain. Kalau 2 ini cerita saya sendiri. Mengalami waktu tempo dulu. Itu waktu listrik itu belum ada di rumah, masih pakai lampu apa namanya itu, lampu pakai minyak itu dulu masih kecil. Itu waktu saya pulang ngaji ya, jarak musola dengan rumah saya itu agak jauh, lumayan lah ya. Itu jalan, tuh setelah ngaji itu jalan, pulang maksudnya pulang berdua sama temen. Nah tiba-tiba itu di pohon itu, pohon yang besar, ada penampakan putih gitu. Karena masih anak-anak ya takut sekali, akhirnya tidak pulang-pulang, balik lagi ke musola. Sampai akhirnya kelamaan itu dijemput sama orang tua. Tuh. Kalau saya sih jujur, yang seperti saya bilang tadi bahwa setiap orang itu punya semacam bakat gitu loh. Bisa yang lihat gitu-gituan itu, atau yang benar-benar real, mengalami pengalaman mistis yang luar biasa mengerikan gitu ya. Alhamdulillah sebenarnya saya nggak pernah. Cuman ini bukan ngeri sih ya, bukan ya mistis juga. Ceritanya begini, waktu kecil itu sekitar usia SD gitu ya, itu dulu kebetulan rumah itu nggak punya toilet, jadi nggak punya WC di dalam rumah gitu ya. Jadi saat itu hampir itu kalau buang air besar itu nggak di toilet, tapi di semacam jamban sungai belakang rumah gitu ya. Nah suatu saat, ini waktu kecil ya, sekitar jam 10-an itu kebelet, kebelet beol gitu ya. Mau ke jamban takut. Jamban di belakang rumah saya itu dipenuhi, atasnya itu dipenuhi dengan rimbunan bambu, pohon bambu. Jadi kalau malam gelapnya luar biasa. Jadi kalau orang dewasa beol ke situ ya harus bawa lampu minyak dulu ya, gitu. Nah saya tidak berani, jadi terpaksa saya beolnya itu persis di belakang rumah, tapi tanpa dianterin, pakai tas kresek gitu ya. Jadi di belakang rumah pakai tas kresek. Nah saat saya beol itu asik-asiknya menikmati beol itu ya, saya melihat di langit ujung barat itu ada semacam kayak komet atau meteor, entah seperti apa gitu ya, yang jatuh ke arah barat daya. Saya keinget dengan ini bisa percaya atau tidak ya, dengan santet. Jadi kalau santet itu biasanya berbentuk panah yang membara, yang yang terbang di langit. Nah itu takutnya saya luar biasa. Jadi saya belum selesai, saya selesaiin. Kemudian lari. Itu bagi saya yang saat itu usianya masa kecil itu ya luar biasa tegang dan menakutkan gitu ya. Meskipun saya tidak pernah kelihatan kuntilanak, genderuwo apa dan sebagainya, nggak pernah. Jadi saya pernah melihat itu. Kalau yang lain-lain nggak pernah. Saya sampai dewasa nggak pernah. Mungkin saya termasuk orang yang nggak ada bakat untuk bisa yang melihat gitu. Alhamdulillah. Ada satu lagi cerita ini tentang istri saya. Istri saya pernah di pesantren. Itu istri saya berempat itu harus sholat malam di masjid atau musolanya pesantren. Nah, di sini mulai cerita mengerikan itu terjadi. Jadi ketika sudah wudhu pakai mukena, istri saya sama teman-temannya itu sholat malam di musola. Ya tiba-tiba ini sudah sholat ya, mulai sholat tahajud, sholat malam. Tiba-tiba suara pintu terdengar. Jadi pintu seperti pintu bar itu ya. Jadi krek
Lalu ini yang pakai pegas yang bolak-balik gitu. Geledak gitu. Itu berkali-kali, katanya sih sampai 3 kalian gitu. Geblak gitu. Terus ada masuk lagi geblak gitu. Jadi kayak ada yang ikut jamaah gitu deh. Gitu. Katanya begitu sih. Jadi menurut istri ya itu ketika selesai salam nggak pakai zikir langsung lari sampai natap-natap pintu kayak gitu. Jadi kira-kira itu